Halo, selamat datang kembali di channel Kumana Tarot. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, ketenangan, dan diberi hati yang lapang. Malam ini kita lihat seseorang yang kamu pikirkan ya. Apa yang dia pikirkan malam ini dan apa yang dia rasakan malam ini. Bacaan bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena bacaan ini bacaan energi orang-orang banyak. Jadi tetap selalu positif ya teman-teman untuk menilai semua readingan ini. Ada seseorang yang lebih muda dari kamu ya, saat ini sedang membayangkan kamu dan sangat kangen sekali ingin ketemu kamu. Sebagian di sini dia mau nagih janji ya. Mungkin kamu mempunyai janji sama seseorang ini dan dia berusaha mau menagih janjinya. Di sini juga dia mempunyai sahabat lama ya. Sahabat lama ini seseorang yang belum bisa menepati janjinya. Mungkin orang ini agak kecewa ya dengan sahabat lamanya ini karena janjinya belum ditepati, ya kan? Mungkin dia saat ini agak sedikit marah karena janjinya ini belum ditepati oleh salah satu temannya. Juga dia sendiri ya, dia sendiri mempunyai janji pada orang lain dan saat ini dia harus memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan janji-janji itu ke temannya ini ya. Dia banyak memikirkan sendiri, dia resah gelisah sendiri, dan dia mencari solusi jalan keluarnya tentang janji yang harus dia tepati. Mungkin dia meminjam suatu barang ya ke temannya, dan dia harus menepati janjinya, barangnya harus dikembalikan. Atau temannya ini sedang meminjam sesuatu ke orang yang kamu pikirkan ini ya. Dia menagih ke temannya, ternyata masih dijanjikan. Ini masalah janji, semua kartu ini masalah janji. Dia marah, ini kondisinya marah karena janji-janji teman-temannya ini nggak ada yang tepat dan dia merasa sangat kecewa dengan teman-temannya ini. Atau bisa juga kamu yang nggak menepati janji ya, atau bisa kamu sendiri ya yang tidak bisa menepati janjinya mau setia sehidup semati, kok nggak bisa setia sehidup semati, dia marah-marah. Kamu berhubungan dengan seseorang yang banyak omongnya ya, yang suka cerita kesana kesini ceritanya, dan dia juga banyak teman ya. Saat ini dia banyak dijanjikan oleh teman-temannya ya. Mungkin dia sedang menagih janji temannya, entah itu hutang piutang atau meminjam suatu barang. Di sini banyak janji-janji palsu yang belum tepat. Mungkin temannya juga masih pacaklik ya. Kondisi perekonomian sedang tidak stabil. Dia membutuhkan uang buat menyelesaikan suatu masalah yang dijanjikan oleh teman-temannya, tetapi meleset semua ya, nggak ada yang tepat. Atau dia mencintai kamu, tetapi kamu PHP ya, akhirnya dia marah-marah. Dia seseorang agak dewasa ya, dan ada seseorang cowok hitam manis, cowok ganteng, dan ada seseorang cowok kulitnya putih, matanya sipit. Di sini juga ada seseorang pegawai kantor ya, perusahaan besar ya, dia kerja di perusahaan besar. Saat ini dia berusaha untuk komunikasi dengan temannya ini tentang suatu hal pekerjaan, dan dia juga merasa ketakutan dan merasa malu ya jika semua yang direncanakan itu gagal. Karena di sini sepertinya apa yang direncanakan itu banyak kesulitan dan banyak
masalah. Di sini dia berusaha untuk sabar dan menunggu. Mungkin harapannya dia setelah dia menyelesaikan semuanya pasti ada jalan keluarnya. Dia juga sebenarnya ingin bercerita ke kamu ya, tapi dia nggak berani ya, takutnya nanti kamu marah-marahi. Sebagian ini ada masalah kendaraan ya, dia ada berurusan dengan mobil atau sepeda motor atau dengan kendaraan, dan dia masih bingung dengan menyelesaikan masalah ini. Mungkin yang dihadapi saat ini, dia berusaha tenang, tetapi dia juga merasa bingung. Sudah ditunggu-tunggu beberapa hari, beberapa bulan, temannya ini nggak ada kabar, dan dia pun selalu ditekan oleh atasannya, dan dia pun merasa sedikit ruwet ya, sedikit bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena ini menyangkut perusahaan ya. Di sini juga dia berusaha untuk menyelesaikan satu persatu dengan sahabat-sahabatnya ini. Di sini juga dia berencana untuk berkomunikasi dengan teman-temannya ya. Belum ada solusinya karena masih buntu ya. Solusi yang harus dihadapi, mungkin dia harus sabar dulu menunggu, biarlah berjalan 1 minggu atau 2 minggu ya, atau 1 bulan. Setelah 1 bulan itu nanti ada jalan keluarnya. Mungkin di sini dia harus sabar dulu ya, tidak perlu emosi. Karena apa? Jika dia emosi, semuanya nanti berantakan. Jika dia bertahan dulu untuk bersabar, mungkin dia akan segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini sebenarnya bisa ya, kalau dia menghadapi masalah ini, pokok bisa ngomong pelan-pelan, bisa ngomong baik-baik ke dua pihak. Kalau masalah hutang piutang ya, nanti kan ada solusinya. Atau kamu ini sedang bertengkar ya, dia ingin membuktikan cintanya ke kamu, tapi kamu masih belum ngasih jawaban. Mungkin kamu bisa memberi jawaban yang terbaik ya, dan kamu pun jangan terlalu emosi, dia emosi, akhirnya terjadi suatu pertengkaran. Ya kan? Ini gini, satu sisi ini ada masalah pekerjaan, satu sisi ada masalah percintaan. Mungkin karena percintaan ini kamu dan dia sama-sama egois, kamu dan dia sama-sama marah saat itu kejadian yang kamu alami kemarin. Di sini sebenarnya hubungan kamu itu bisa berjalan kembali jika ada pihak yang dituakan atau pihak yang bisa menengahi. Cobalah cari solusi, entah itu sahabat kamu atau saudara kamu yang bisa membantu menyelesaikan hubungan kamu dengan seseorang ini. Mungkin orangnya agak bijaksana ya, kalau bisa jangan memilih salah satu, jangan melindungi kamu terus. Kalau bisa yang bijaksana ya, dia bisa menjadi penengah, dan dia benar-benar seseorang yang sangat dewasa, tidak memilih satu pihak ya, entah itu saudara kamu atau paman kamu. Dia adalah seseorang yang lebih tua ya, atau bisa juga bapak kamu atau bapaknya dia, atau pamannya ya, pamannya itu juga bisa. Oh ya, kalau bisa saudaranya yang lebih tua ya, itu kakaknya, kakak perempuannya, bisa diajak komunikasi. Kamu tidak perlu malu apapun masalahnya. Kalau kamu memang tidak bisa menyelesaikan sendiri, coba minta bantuan pada orang yang lebih tua, entah itu kakak kamu atau sahabat kamu atau kakaknya dia. Di sini nggak usah malu-malu ya, bahwa kalau kamu memang benar-benar sangat mencintai dia, dia juga sangat mencintai kamu. Cuma di sini karena keegoan kalian berdua yang membuat masalah menjadi panas. Usahakan jika kalian ingin baikan lagi, tidak usah mengungkit-ungkit siapa yang salah, siapa yang benar. Coba diperbaiki kembali, tata kembali hubungan kamu dan dia saat ini ya. Di sini kamu tidak perlu memikirkan sesuatu hal
terjadi di masa lalu ya. Jika orang ini mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan, kata-kata itu jangan kamu simpan ya. Terima dia apa adanya, terima dia kekurangannya kalau memang benar-benar kamu mencintainya. Di sini jika memang kamu keadaannya masih belum stabil, kamu pun jangan mudah terpancing dengan kondisi kehidupanmu. Jika kamu sangat menyayangi dia, terimalah dia apa adanya. Dan jika kamu masih banyak problem kehidupanmu, selesaikan masalah pribadimu sendiri. Jadi jangan disangkut pautkan ya, nanti jadinya kacau ini kalau antara kehidupanmu, keuanganmu sama pasanganmu, nanti ini semua berantakan ya. Kita lihat dia. Dia sangat mencintai kamu loh. Oh, dia sangat sayang ke kamu. Cuma dia sangat kecewa dengan apa yang kamu ucapkan kemarin. Oh, dia akan segera mendatangi kamu. Coba kamu cari orang yang lebih dewasa ya, yang bisa membantu kamu mencari solusi jalan keluar permasalahanmu, baik itu permasalahan ekonomi atau permasalahan percintaanmu dengan seseorang ini. Jadi nanti tolong jangan disangkut pautkan ya, antara hubungan percintaan sama hubungan kehidupanmu sendiri, tentang ekonomimu ya, atau hutang piutang kamu, jangan sangkut pautkan. Tetap pertahankan pada seseorang yang kamu cintai ini, karena dia benar-benar mencintai kamu dan dia benar-benar berusaha untuk selalu mendekati kamu. Dia takut ya sampai kamu diambil orang lain, dan dia cemburu sampai kamu merhatiin seseorang selain dia. Sekarang kita pilih kartu teman-teman. Pilih ke 1, kedua, ketiga. Fokus dan bayangkan orang yang kamu pikirkan. Ya. Untuk yang memilih 1, di sini untuk yang memilih 1, kamu pikirannya jangan macem-macem, jangan ngelantur ke kanan, ke kiri, maju, mundur, ngungkit-ngungkit masa lalu ya. Fokus pada tujuan ke depan. Kalau kamu memang mencintai dia, terima dia apa adanya, terima kekurangannya. Sebaliknya, kamu juga punya kekurangan loh. Kamu harus bisa ngoreksi diri kamu. Di sini jalani kehidupanmu. Kalau kamu merasa bahagia dengan seseorang ini, lanjutkan hubungan dengan kamu. Kalau kamu merasa tersiksa, tersakiti pada seseorang ini, semua keputusan ada di kamu. Tapi kalau kamu putus dengan seseorang ini, kamu jangan ngelantur, kamu jangan ngelambiar. Takutnya nanti kamu bisa gila. Karena apa? Kamu benar-benar mencintai, di depan orang-orang kamu ngomong gak cinta, akhirnya kamu yang gak karu-karuan loh ya. Untuk yang ini, jika kamu masih dihadapi situasi yang sangat bingung ya, nggak tahu harus bagaimana menyelesaikannya, hubunganmu ini sama seseorang yang kamu cintai, usahakan kamu lebih tenang, cari solusi jalan keluar, coba bermain ke teman, ke saudara, ke orang tua, banyak-banyak berbicara, banyak-banyak mendengarkan musik yang sedikit ngebeat ya, jangan melo-melo, karena semakin kamu melo semakin kamu bingung. Coba tenangkan hatimu, carilah musik yang tenang, yang bahagia, yang ngebeat, yang membuat kamu semangat. Apapun yang kamu hadapi, semua orang mengalami. Apapun yang kamu alami saat ini, kamu sedih, kamu bingung, semua orang juga mengalami. Jadi hari ini tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, pasti besok ada solusi jalan keluarnya. Selama kamu mau menerima dengan ikhlas dan kamu menjalani apapun yang kamu hadapi saat ini. Di sini mungkin untuk kamu yang memilih ini ya, usahakan apapun yang kamu utarakan pada seseorang ya, jika kamu akan menepati suatu janji, tepatilah sebaik mungkin. Jika kamu masih belum mampu untuk menepati janji, coba utarakan pada seseorang itu bahwa suatu saat saya akan menepati janji. Saya tidak akan mengulangi lagi
atau saya akan membayar hutang pada bulan depan atau tahun depan di saat kamu mempunyai keuangan yang lebih baik. Atau di sini bisa juga kamu akan janji setia, sehidup, semati, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak menuntut dia macam-macam. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Terima kasih.